Dan para saksi, jadi saksi akan dikatakan lagi untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya ya. Kalau dimintakan pendapat, bilang saja itu bukan kompetensi saudara ya. Yang saudara terangkan, yang saudara lihat sendiri, alami sendiri atau dengar sendiri. Ya, Pak. Saksi pertama sendiri pembukaan dari saya, Ibu Dayu Barbara. Ya. Siapa yang mulia? Tahun 2015 hingga tahun 2016 ya. Jabatan Ibu sebagai apa di PPI? Direktur Utama. Tepatnya di bulan apa? 24 Juli 2015 sampai dengan 24 Agustus 2016. Ingat saat itu untuk posisi Menteri Perdagangan di jabatan siapa? Pada saat itu Pak Thomas Trikasih Reno. Ya. Atau sebelumnya juga sempat ada menteri yang lain? Iya, Pak Ahmad Kopel. Langsung ke materi pokok perkara ya, terkait dengan penugasan importasi gula yang ditujukan kepada PT PPI oleh Kemendak ya. Yang saat itu dijabat oleh saudara terdakwa Thomas Reno. Ibu tahu mengenai penugasan tersebut? Tahu yang mulia. Ada berapa kali penugasan yang diberikan oleh Kemendak untuk PT PPI saat terdakwa menjabat sebagai Menteri Perdagangan? Ada 2 kali yang mulia. 2 kali penugasan. Masih ingat di bulan apa saja atau lebih tepatnya tanggalnya? Yang pertama adalah 12 Januari 2016, kemudian yang kedua 31 Mei 2016. Yang mulia. Januari dan bulan 1 Mei 2016 ya. Coba terangkan ya. Singkat tapi jelas. Awal proses hingga PT PPI mendapat penugasan mengenai importasi gula oleh Kemendak tersebut. Apakah dari awal ada permohonan dari PT PPI atau seperti apa? Coba diterangkan singkat tapi jelas. Silakan. Pada saat kami tidak mendapatkan stok gula dari perusahaan BUMN, itu kami mengirimkan surat pada tanggal 19 November. PT PPI tidak mendapatkan stok gula dari BUMN gitu? Ya, dari 200.000 hanya terpenuhi 57.500. Kemudian untuk memenuhi 200.000 itu kami bersurat kepada Kementerian Perdagangan pada tanggal 19 November 2015 untuk meminta agar PPI bisa diberikan izin impor GKP sebanyak 400.000 ton. Seperti itu. Permintaan untuk impor gula ya? Impor gula GKP. Saat itu direktur di PT PPI untuk direktur pengembangan dijabat oleh siapa? Pak Charles Sitorus. Pak Charles Sitorus ya. Betul. Untuk masalah importasi ini, apakah direktur pengembangan yang memiliki tugas? Betul, sesuai dengan tupoksi, sesuai dengan SK direksi yang ada di PT PPI seperti itu yang mulia. Baik, hingga akhirnya untuk Januari di 2015 ya, kemudian turun penugasan dari Kemendak menunjuk PT PPI untuk melakukan importasi gula. Betul yang Sejumlah mulia. berapa ratus ton, berapa puluh ton? Di penugasan 200.000 ton. 200.000 ton. Apa mengikut sertakan juga atau menunjuk juga PT-PT yang lain atau pihak swasta? Saya tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Mengenai 8 pihak swasta, perusahaan dari swasta, saudara tahu yang ditugaskan pula? Pada saat sekitar 10 hari sebelum tanggal 12 Januari 10 hari sebelum tanggal 12 Januari, sebelum 2016. terbitnya surat penugasan tersebut. Betul yang mulia. Pak Charles mendatangi saya pada suatu pagi di kantor PPI. Pak Charles mendatangi saya menyampaikan bahwa Bu,
saya dan Ibu diundang Pak Gunaryo untuk menghadiri rapat. Diundang oleh Pak Gunaryo. Pak Gunaryo ini apa posisinya, jabatannya? Staf khusus Menteri Perdagangan, Pak Thomas. Diundang rapat di Kementerian Perdagangan. Betul, yang mulia. Kemudian hadir saudara bersama dengan. Iya, saya bersama saudara dengan Pak Charles datang ke rapat tersebut, dan saya lupa di lantai berapa, namun yang paling saya ingat adalah pada saat saya dan Pak Charles memasuki ruangan rapat tersebut, Pak Gunaryo langsung meminta kepada saya dan Pak Charles untuk meletakkan alat komunikasi HP di bangku belakang. Alat komunikasi diletakkan, tidak diperbolehkan dibawa. Tidak diperbolehkan dibawa, gitu. Dan pada saat maksudnya tahu tidak untuk apa? Disampaikan alasannya kenapa harus ditinggalkan? Karena ini rapat terbatas. Rapat terbatas. Ya. Dan pada saat saya dan Pak Charles memasuki ruangan itu, yang mulia, sudah banyak orang, Pak. Tapi saya tidak ada satupun yang saya kenal selain Pak Gunaryo. Dan Pak Charles Sitorus juga ya? Iya, dengan Pak Charles Sitorus. Kemudian apakah saat itu terdakwa ada di pertemuan tersebut? Rapat tersebut? Ikut? Tidak ada. Tidak ada yang mulia. Inti dari pertemuan tersebut apa? Iya, Pak Gunaryo menyampaikan bahwa saat ini, jadi pada saat ini Kementerian Perdagangan sedang menggodok surat penugasan untuk PPI sebagai stabilisator harga gula dan penyangga stok nasional. Dan penugasan tersebut nantinya PPI bekerja sama dengan pabrik gula, seperti itu. Nah, perwakilan pabrik gulanya adalah yang saat ini hadir di ruangan ini, seperti itu. Terus yang kedua, bahwa ini karena memang masih dalam tahap penggodokan surat penugasannya, ini adalah rapat terbatas, tidak untuk disampaikan kemanapun. Makanya terus hatinya tidak perlu atau jangan disampaikan? Tidak boleh disampaikan kepada siapapun, seperti itu. Makanya kan itu Pak, HP dan alat komunikasinya diminta untuk diletakkan di belakang, seperti itu yang mulia. Pabrik gula yang disampaikan oleh Pak Gunaryo saat itu ya, yang dimaksud ya? Iya, betul ya. Apakah mulia dari pihak BUMN seperti RNI atau PTPN? Pada akhirnya saya mengetahui dari Pak Charles bahwa itu semuanya swasta. Semuanya swasta? Betul. Berjumlah berapa banyak pihak swastanya? Saya tidak menghitung, tapi semua mungkin yang 8 itu, Pak. Penyampaian Pak Charles tersebut saat masih di ruangan atau sudah kembali dari pertemuan rapat itu? Saat saya pulang bersama-sama Pak Charles di dalam satu mobil. Ya. Saat di rapat, saudara saksi belum tahu? Belum tahu. Yang dimaksud pihak tadi? Betul. Tadi, belum tahu. Betul yang mulia. Kemudian di mobil? Nah, kalau di mobil saya menanyakan, kok seperti ini, kenapa harus meletakkan telepon segala macam. Pak Charles menyampaikan bahwa ya mungkin karena ada swasta dan masih dalam tahap penggodokan, makanya jangan sampai ini informasinya keluar. Baik, Pak Charles ya, Charles Sitorus ya, bisa menyampaikan, menerangkan kepada saudara hal demikian. Apakah setahu saudara dia sudah pernah ada juga pertemuan sebelumnya dengan Pak Gunaryo ataupun dengan pihak lain di Kementerian Perdagangan sehingga bisa menerangkan yang saudara sendiri tidak tahu kan? Betul yang mulia. Jadi diundang rapat oleh Pak Gunaryo ini merupakan tahap kedua setelah Pak Charles mengajak saya bertemu dengan orang yang mengaku bernama Daniel, dia advokat, tapi saya tidak mendapatkan kartu namanya karena beliau tidak memberikannya. Itu yang pertama kali Pak Charles dan Pak Daniel ini menyampaikan bahwa PT PPI akan diberikan penugasan oleh Kementerian Perdagangan, seperti itu, oleh Pak Daniel. Kemudian saya menanyakan, memang Bapak siapa, kok bisa ini? Ya, pokoknya saya tahu informasi ini dari ring 1 istilahnya mereka. Satu yang dimaksud ring 1 saya tidak dalam tahu. Pemahaman saudara siapa? Saya tidak atau tahu. Pak Charles, saksi Charles sebelumnya pernah juga cerita ada pertemuan dengan siapa? Belum, tidak pernah cerita yang pernah menceritakan selain dengan Pak Gunaryo, apa pernah bertemu dengan terdakwa Thomas Rikasi Lembong?
Tidak, Yang Mulia. Tidak pernah bercerita Tidak. tentang itu ya? Tidak, Yang Mulia. Kemudian nih, kembali sedikit. Di saat saudara masuk sebagai dirut ya, Direktur Utama PT PPI, Juni 2015. Iya. Ya. Bagaimana kondisi keuangan dari PT PPI tersebut? Baik, positif, atau sebaliknya? Kalau saya tidak salah ingat, itu kan Pak Dirut saya yang sebelumnya, Pak Wahyu Suparyono, orang BPK ya Pak. Ya. Jadi pada rapat direksi itu beliau menyampaikan bahwa PT PPI ini statusnya ya atau apa Kol 5 gitu Pak. Jadi Kol 5, jadi tidak bisa mengajukan Status keuangan atau iya, neraca, tadi yang Mulia menanyakan status keuangan, statusnya adalah Kol 5 dan kalau nggak salah minus 50 miliar seperti itu. bisa diartikan dalam pemahaman saudara ya? Iya. Kondisinya seperti apa? Iya, memprihatinkan. Memprihatinkan. Betul. Kondisi keuangan. Ada mungkin kriteria khususnya selain memprihatinkan, tidak layak atau seperti apa? Saya tidak tahu istilah keuangannya, tapi yang saya pahami Cash flow yang ada di PT PPI saat itu? aduh, saya kurang paham yang Mulia kalau keuangan. Saya waktu itu di pengembangan bisnis, jadi tidak mengetahui. Tapi memprihatinkan setahu saudara ya? Ya karena memang kan minus 50 miliar Ya pada saat maksudnya masuk importasi ya. gula jumlah ratusan ton tentunya kan membutuhkan modal yang juga tidak sedikit. Apakah itu dipertimbangkan? Maksud Dalam rapat mungkin sempat dibahas. iya, dalam rapat direksi Pak Dirut waktu itu Pak Wahyu Suparyono menyampaikan bahwa kita PPI sedang mencoba untuk bisa keluar dari status Kol 5 tadi sehingga bisa meminta kredit ke perbankan seperti itu. Minta kredit dari perbankan, Ya. artinya butuh kredit, butuh dana segar. Betul Yang Mulia. Untuk melakukan tadi sebagian tugas importasi gula. Betul Yang Mulia. Akhirnya tercapai tidak terlaksana tidak importasi gula yang ditugaskan kepada PPI oleh Kemendak? Yang 12 Januari 2016. Ya, yang pertama masing pertama. Yang pertama kan Untuk 12. yang 200 ton. Ya 200 ton itu terlaksana. Dengan melibatkan Menyertakan 8 pabrik tadi. pabrik gula. Pabrik gula Swasta atau BUMN? swasta. Bisa Iya. disebutkan satu persatu, masih ingat? Atau kalau ada catatannya silakan disebutkan. Sekaligus mungkin dengan jumlah masing-masing. Dari Angel Products, Duta Sugar Internasional, Makassar Tene, Permata Dunia Sukses Jaya, Sentra Usaha Tamajaya, Medan Sugar Industri, Andalan Furnindo, dan Berkah Manis Makmur. Jumlahnya masing-masing ada nggak Pak Pras? Untuk silakan disampaikan. Ya, PT Angels Product produksinya 24.700 ton. Duta Sugar Internasional 34.200 ton. Makassar Tene 22.800 ton. Permata Dunia Sukses Utama 15.200 ton. Sentra Usaha Tamajaya 25.840 ton. Medan Sugar Industri 20.140, Andalan Furnindo 15.200, Berkah Manis Makmur 31.920 ton, dan totalnya menjadi 190.000 ton karena ada rendemen untuk 10.000. Untuk bentuk gula yang diimpor bentuknya apa? GKP, gula kesel putih, atau GKM? GKM yang mulia. Ya. Kalau tujuannya sendiri, tujuan utama dari adanya importasi untuk apa? Sebagai stabilisator harga dan penyangga stok nasional gula. Stok.
Apa ada untuk operasi pasar juga? Termasuk di dalamnya untuk itu yang stabilisasi harga dan penyangga stok nasional. Setahu Ibu ya kan yang diimpor adalah GKM, gula kristal mentah. Betul yang mulia. Itu butuh proses berapa lama untuk menjadi GKP, gula kristal putih? Waduh. Tahu tidak? Kalau memang tidak tahu, Dengan Pak Prasetyo mungkin Pak nanti. enggak, nanti untuk saksi yang lain. Iya, saya tidak tahu berapa lamanya. Tahu Tapi yang pasti untuk lebih cepat dapat diserap pasar, dapat menstabilkan harga, lebih dulu mana? Gula kristal putih atau gula kristal mentah? yang mulia karakter dari penugasan itu elemen waktu menjadi faktor yang utama. Ya. Karena semakin cepat kita dapat intervensi di pasar, semakin bagus sehingga harga bisa cepat turun. Itu dia kalau tujuannya cepat intervensi, cepat harga tuh bisa turun kan untuk Iya, stabilisasi harga. iya. Jadi elemen logikanya kan gula kristal putih yang lebih bisa cepat diserap. menurut saya seperti itu, yang mulia. Ya praktek di lapangan kan seperti itu kan? Iya. Dan karena memang pada saat kami mendapatkan penugasan tersebut, kita belum mempunyai stok gula sama sekali. Ya, apalagi stok Ya, gula juga betul. belum ada. Padahal kalau namanya pemegang stok nasional itu harus di gudangnya PPI harus punya stok gula, sehingga suatu saat kapanpun Yang disebut sebagai stok gula ini sudah bentuk kristal putih atau Gula. untuk GKM juga bisa disebut sebagai stok gula? gula kristal putih yang siap untuk langsung dijual di lapangan. Alasan kemudian yang diimpor adalah GKM, tahu tidak? Saya tidak tahu yang mulia. Apakah kemudian di periode-periode setelah terdakwa ya, untuk Kementerian Perdagangan masih juga menugaskan pihak swasta untuk melakukan importasi gula yang melibatkan PPI dan pihak swasta lainnya? Apa tetap masih berjalan? Seingat saya setelah 12 Januari 2016 dengan 8 pabrik yang tadi saya bacakan, itu pada tanggal 31 Mei Mei kan masih 2016 menteri, ya, kan? itu Setelah terdakwa menjabat sebagai menteri setelah itu apakah masih? masih Pak Tom Lembong 31 Mei 2016. Maksud saya menteri berikutnya ya setelah terdakwa Thomas Tom Lembong, apakah Kemendak juga masih melakukan importasi gula, menunjuk PPI dan menugaskan menyertakan pihak-pihak dari swasta? Saya tidak tahu yang mulia karena pada tanggal 24 Agustus kan saya sudah ditugaskan sebagai komisaris di Sarinah. Jadi pada saat saya ke Sarinah, Pak Tom Lembong masih di situ, saya tidak tahu. Kalau periode sebelumnya yang dijabat saat itu oleh Menteri Rahmat Gobel, pernah menugaskan PT PPI dengan mengikut sertakan pihak-pihak swasta melakukan importasi gula? Izin yang mulia saya runtutkan kronologisnya dari bulan Mei. Jadi pada tanggal 21 Mei 2015, Pak Menteri Perdagangan Rahmat Gobel mengunjungi Mojokerto, bertemu dengan petani tebu, didampingi oleh para direksi dari pabrik tebu BUMN plus dirut PT PPI. Intinya adalah di situ di sawah itu di kebun tebu, Pak Gobel menyatakan bahwa akan menugaskan PPI sebagai stabilisator harga dan penyangga stok nasional, bekerja sama dengan BUMN produsen gula seperti itu. Dan itu ditindaklanjuti oleh Dirut PPI Pak Wahyu Suparyono dengan mengirimkan surat pada tanggal 25 Mei 2015 kepada Menteri Perdagangan yang intinya adalah PPI siap untuk menjadi stabilisator harga dan penyangga stok nasional gula. Nah, berdasarkan surat tersebut kemudian bergulir, akhirnya Bu Rini Bu Menteri BUMN mengeluarkan surat pada tanggal 23 Juli 2015 yang menyatakan bahwa PPI ditunjuk sebagai pemegang stok nasional dan stabilisator harga dan penyangga stok nasional bekerjasama dengan PT PN
dan RNI. Masing-masing besarannya ada di situ disebutkan. Harganya adalah 8.900 per kilogram. Harga beli PPI kepada produsen tersebut situ. Dan pembagian keuntungannya juga sudah langsung ditetapkan Yang Mulia, 35, 65, 35 itu untuk PPI, 65 untuk produsen gula. Seperti itu. Baik, dilanjutkan oleh rekan majelis yang lain. Baik ya, Bu Dirut ya. Yang saudara saksi tadi jelaskan bahwa menteri sebelumnya ya, Pak Gobel ya, sudah memberikan tugas kepada PPI ya. Apakah yang saudara saksi tadi terangkan mengenai 200 ton tadi itu yang dijelaskan oleh PPI itu bagian dari kelanjutan dari Pak Rahmat Gobel atau seperti apa itu yang tahun 2015? Betul, dari memang angka 200.000 ton berasal dari Pak Rahmat Gobel. Oke. Tadi saudara jelaskan ada 200 ton di 2015 dan ada juga 200 ton di 2016 ya, atau seperti apa? Diluruskan. Apakah itu sama satu penugasan di 2015 200 ton dan 2016 200 ton itu satu penugasan atau seperti apa itu? Dua penugasan Yang Mulia. Jadi dua penugasan. Betul. Oke, coba jelaskan. Yang 200.000 ton pada 2015 itu yang menugaskan adalah Menteri BUMN. Oh, yang 2015? Iya, yang menugaskan adalah dari Kementerian BUMN karena produsennya adalah semua BUMN Yang Mulia. Kemudian yang 12 Januari 2016 itu 200.000 ton juga oleh Pak penugasannya oleh Menteri Perdagangan Pak Thomas Trikasih Lembong, jumlahnya sama 200.000 ton juga. Oh gitu ya, jadi terpisah itu ya. Betul, nah, Yang Mulia. 2015 200 ton itu target terpenuhi atau tidak? Tidak, Yang Mulia. Oke. Jadi hanya terpenuhi 57.500 ton. Oke. Yang 2016 200 ton itu kalau itu terpenuhi? Terpenuhi Yang Mulia. Terpenuhi. Oke. Terhadap pihak swasta yang 8 atau 9 tadi yang dilibatkan oleh PPI? Ada berapa? 8. Nah, 8. Iya. Itu yang melibatkan atau memerintahkan untuk itu apakah dari PPI-nya atau dari Kementerian Perdagangan? Seperti yang saya sampaikan sebelumnya Yang Mulia, bahwa kami dipanggil oleh Pak Gunaryo, staf khusus dari Pak Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong, dan diperkenalkan dengan 8 pabrik tersebut Yang Mulia. Jadi intinya 8 perusahaan tersebut dari Kementerian Perdagangan. dari Kementerian Perdagangan. Dalam hal ini siapa itu? Kalau saya yang hadir ya dari Pak Gunaryo Yang Mulia. Pak Gunaryo ini siapa ini? Staf khusus Pak Menteri Perdagangan Pak Thomas Lembong. Saksi kemarin ya? Sudah jadi saksi? Oh yang kemarin ya. Oh ya, oke. Nah, tadi kan saudara saksi jelaskan bahwa yang diimpor itu akhirnya GKM ya. Betul Yang Mulia. GKM. Jika yang diimpor pada saat itu tetap GKP, apakah terhadap 8 perusahaan itu perlu dilibatkan juga atau seperti apa itu? Ini kenapa harus 8 perusahaan ini yang dilibatkan? Apakah karena yang diimpor GKM bukan GKP atau bagaimana? Menurut saya ya kalau misalnya sesuai dengan permohonan kami 19 November 2015, kami memohon agar supaya bisa diizinkan mengimpor langsung GKP sebesar 400.000 ton. Seperti itu. Jadi tidak melibatkan untuk ya. mengimpor GKP. Iya, betul Yang Mulia. Berapa banyak itu? Dari 400.000 ton. 400.000 ton. 400.000 ton. Ya. Tapi kan yang tadi penugasan 200 ton. Ya, ini kan permohonan dari permohonan. PPI Yang Mulia karena ada perhitungannya berdasarkan hitung-hitungan, dan saya berkonsultasi dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri. Jadi permohonan itu untuk GKP 400 ton ya. Betul Yang Mulia. Penugasan yang keluar penugasannya GKP atau GKM? GKM Yang Mulia. GKM. Tahu tidak kenapa itu sampai GKM? Tidak tahu Yang Mulia. Tidak tahu ya. Untuk
perusahaan 8 tadi itu memang apa namanya? Kalau untuk 8 itu memang bergerak di pabrik gula untuk GKP atau GKM atau seperti apa? Mohon dijelaskan. Untuk 8 perusahaan ini. Ternyata setelah diberitahukan itu adalah 8 pabrik gula swasta yang izinnya adalah gula rafinasi. Oh, rafinasi. Ya. Bisa jelaskan rafinasi itu seperti apa? GKP, GKM itu apa? Apa sama atau gimana? Kalau GKP gula kristal putih untuk konsumsi semua masyarakat. Kalau rafinasi itu adalah untuk HoReCa, hotel, restoran, dan kafe untuk industri seperti itu. Oke, kalau GKM? Kalau GKM gula kristal mentah. Ya. Oh, beda itu dengan rafinasi juga ya. Bahan mentahnya gula rafinasi itu GKM yang mulia. Oh, jadi bahan rafinasi itu GKM-nya. Ya. Saudara tahu tidak keuntungan-keuntungan dari PPI itu seperti apa dengan perusahaan-perusahaan itu yang ditunjuk 8? Saya tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Saudara tahu tidak apakah dari PPI sebagai direktur ada tidak pembicaraan dengan pihak Pak Menteri dalam hal ini terdakwa tentang bagaimana keuntungan atau apa, ada tidak dibicarakan? Tidak ada yang mulia. Tidak ada sama sekali. Saudara Sama sekali tidak ada yang tidak mulia. ada ya? Atau saudara tidak tahu? Kalau saudara menyatakan tidak ada, berarti memang saudara yakin bahwa tidak pernah sebagai direktur. Saya tidak utama. tahu yang mulia. Hah? Saya tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Saya tidak tahu. Ya, Bu Saksi Dayu ya. Salah juga Bu ya. Pengetahuan Ibu, PPI ini pernah melakukan importasi GKP tidak? Seingat saya pernah. Pernah. Yang Kapan? mulia, ya. Saya lupa tahunnya karena saya belum di situ, tapi dari dokumen yang pernah saya baca, pernah impor GKP. Pernah impor GKP? Iya. Ya. Berarti di tahun sebelum 2015? Betul yang mulia. Ya. Pernah itu ya? Betul yang mulia. Oke. Terkait yang tadi ya, Ibu sampaikan bahwa tidak terpenuhinya waktu penugasan di tahun 2015, tidak terpenuhinya kebutuhan untuk 200 ton, ya kan? Nah, yang hanya terpenuhi sekitar 57.500, ya kan? Kemudian mengajukan permohonan kepada Kementerian Perdagangan untuk importasi GKP sebanyak 400.000. Nah, apa jawaban Kementerian Perdagangan waktu itu? Tidak ada jawaban, namun pada tanggal 10 Desember 2015, Ibu Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Ibu Sri Agustin, mengundang rapat PPI, Deputi Agro BUMN, kemudian Kementerian Perindustrian, dan satu lagi unit di bawahnya Kementerian Perdagangan yang untuk evaluasi seperti itu, yang intinya menerangkan bahwa permohonan impor GKP dari PPI sebanyak 400.000 ton belum dapat diproses, belum dapat dipenuhi oleh karena belum ada rakortas. Alasannya itu? Ya. Belum ada rakortas. Ya, padahal kalau bicara historinya pernah kan importasi gula kristal putih kan begitu. Dari situ semestinya kan tetap bisa melakukan itu di tahun 2015 gitu kan. Saya tidak tahu. Menjawab surat Ibu yang ya. mengajukan permohonan 400.000 itu. Iya. Iya kan. Tapi jawabannya waktu itu adalah belum ada rakortas. Betul yang mulia. Saya kembali di angka 200 ton di tahun 2015, kemudian di Januari 2016 itu kembali lagi ada penugasan 200 ton. Walaupun tadi Ibu sudah menjelaskan ada yang berbeda terkait yang pertama itu penugasan dari Kementerian BUMN kan. Nah, kalau kita bicara yang penugasan oleh Kementerian BUMN itu kan masih ada sekitar 1.422.500 ya ton yang tidak terpenuhi dari 200 ton, 200.000 ton.
ada 142.500 yang tidak terpenuhi atau yang belum terpenuhi. Betul yang mulia. Ya. Kemudian di Januari ya kan, ada lagi penugasan dari Kementerian Perdagangan itu 200.000 ton. Nah, apakah itu untuk menutupi tidak terpenuhinya sebelumnya? Ada kekurangan pemenuhan sebelumnya yang 200.000 ton yang di Januari 2016 itu? Saya tidak tahu pertimbangannya. Oh, itu tidak tahu? Iya, itu dari penugasan Pak Menteri Perdagangan yang mulia. Terkait yang 8 perusahaan itu ya, itu artinya kemudian kan ada kerjasama antara PPI dengan 8 perusahaan itu, ya kan? Sebelum kerjasama dilakukan, apa yang dilakukan oleh PPI? Maksud saya di sini adalah ada tidak pemeriksaan terhadap kelayakan dari 8 perusahaan itu, ya kan, untuk melakukan importasi, kan diperiksa dulu, diverifikasi dulu semestinya sebelum kerjasama dilangsungkan oleh PPI. Ada nggak itu dilakukan? Yang dilaporkan oleh Pak Charles Sitorus kepada saya itu tim gula PPI melakukan verifikasi Pak, terutama yang mulia, terutama perizinannya, pengalamannya seperti itu. Kalau perizinannya bagaimana? Semuanya terpenuhi sih Pak ininya. Terpenuhi. Iya sebagai. Itu kan terkait perizinan, sebagaimana yang Ibu sampaikan tadi, itu kan perusahaan yang memproduksi gula rafinasi. Betul yang mulia. Ya, sementara kalau kita kaitkan dengan permohonan yang 400.000 itu kan gula kristal putih. Artinya Betul, kan ya, tidak ya. sinkron ini dengan apa yang dimohonkan oleh PPI sebelumnya. Betul. Ada nggak pembahasan terkait itu? Ini kan perusahaan-perusahaan ini tidak akan mengimpor gula kristal putih, tapi akan gula kristal merah yang akan diimpor, diolah lagi. Sementara mereka bukan produsen gula kristal putih, tapi gula rafinasi. Nah, kan ada yang tidak sinkron terhadap hal itu. Ada nggak diskusi terkait itu? Tidak ada yang mulia. Nah, kenapa kemudian dipaksakan kerjasama dengan 8 perusahaan ini? Kami menerima penugasan dan instruksi seperti itu yang mulia. Penugasannya kan tidak disebutkan 8 perusahaan. Tidak disebutkan nama-nama 8 perusahaan ini kan di surat penugasan. Betul yang mulia, namun pada saat pertemuan dengan Pak Gunario kami sudah Apa dijelaskan disampaikan Gunario waktu bahwa itu? kami harus bekerjasama dengan 8 pabrik tersebut. Kenapa harus? Saya Dijelaskan tidak nggak tahu. oleh Gunario waktu itu? Kenapa harus? Saya tidak tahu. Apakah yang ini mulia. perintah terdakwa? Harus kerjasama dengan 8 perusahaan ini? Apakah itu yang disampaikan Gunario? Atau terdakwa sendiri waktu rapat itu menyampaikan? Sekitar 3 minggu yang lalu Ya. saya melakukan BAP konfrontir antara saya dengan Pak Gunario, dan di situ Pak Gunario menyampaikan bahwa 2 hari sebelum beliau memanggil PPI dan 8 perusahaan tersebut, beliau dipanggil oleh Pak Menteri Perdagangan Thomas Lembong dan diminta untuk menyelenggarakan rapat antara PPI dengan 8 perusahaan tersebut, dan nama-namanya diberikan oleh Pak Thomas Lembong kepada Pak Gunario. Oh, artinya itu permintaan terdakwa disampaikan kepada Gunario. Seperti itu yang disampaikan Pak Gunario pada saat disampaikan Gunario. BAP konfrontir dengan saya. Kalau sebelumnya waktu rapat, seingat Ibu sampaikan Hanya seperti itu, Pak? disampaikan ini yang akan bekerja sama, tapi tidak menjelaskan mekanismenya seperti apa. Oke. Kemudian masing-masing perusahaan, 8 perusahaan itu tadi kan sudah ditentukan, Ibu telah menyebutkan satu persatu jumlah kuota import GKM yang akan mereka laksanakan. Ya kan? Mulai dari Angel Product sampai Berkah Manis Makmur. Ibu sebutkan satu persatu tadi kan? Iya. Ya. Iya Pak. Angka itu bagaimana bisa disusun sedemikian rupa? Angel Product 24.700 dan seterusnya. Itu siapa yang menentukan? Dari Kementerian Perdagangan yang mulia. Siapa? Orangnya siapa? Saya tidak tahu, tapi menurut laporan dari tim gula PPI ditandatanganin oleh Pak. Ya, sepengetahuan Ibu saja. Saya tidak tahu dari mana
jumlahnya maupun yang izin impornya seperti apa belum pernah melihat yang mulia. Tapi yang jelas ini bukan PPI yang menentukan masing-masing kuota berapa jumlah gula kristal mentah yang akan diimpor. Jelas bukan dari PPI yang mulia. Bukan Kami tidak bergerak di bidang impor. Artinya sudah ditentukan oleh Kementerian Perdagangan sendiri. Betul yang mulia. Perusahaan itu 8 perusahaan itu. Betul yang mulia. Kemudian terhadap kerjasama dengan 8 perusahaan itu teknisnya bagaimana? Apa yang dilakukan terlebih dahulu? Apakah ada kesepakatan atau langsung ditandatangani PKF perjanjian kerjasama atau apa gimana? Oleh karena sebelum terbitnya surat penugasan tersebut kami sudah dipanggil oleh Pak Gunario dan pada saat sebelum terbitnya surat penugasan tanggal 12 Januari ya. 2016 kami kan sudah dipanggil oleh Pak Gunario Ya. kemudian diperkenalkan, dipertemukan dengan 8 pabrik dan beliau menghimbau agar sambil menunggu terbitnya surat penugasan 12 Januari 2016 tersebut, PPI dan 8 perusahaan tersebut bisa melakukan rapat teknis untuk mengantisipasi seandainya surat tersebut keluar sudah bisa langsung jalan seperti itu. Surat penugasan yang 12 Januari itu. Nah, ya. akhirnya kan keluar tuh surat penugasan. Ya betul. Dan 51 kan suratnya. Betul ya. Ya. Nah sebelum itu kami PPI sudah melakukan rapat-rapat teknis dengan 8 perusahaan tersebut. Ya. Ya. Dan pada saat tanggal 12 Januari 2016 surat penugasan tersebut terbit, kami langsung mengundang rapat 8 perusahaan tersebut kepada PPI untuk menjelaskan isi dari surat penugasan, bukan penjelasan, men-share surat penugasan tersebut dan kami menyiapkan MOU antara PPI dengan 8 perusahaan tersebut. Oh, ada MOU? Ada. Siapa yang menyusun MOU-nya? Semua antara PPI dan 8 perusahaan tersebut menyusun. Draft awalnya dari siapa? Dari PPI dulu atau dari 8 perusahaan? Aduh, saya kurang tahu, mungkin nanti dengan tim teknisnya. Saya tidak tahu. Yang menyusun draft MOU-nya ya. Atau kemudian sebaliknya salah saya, satu atau seluruh 8 perusahaan itu yang menyusun terlebih dahulu? Saya tidak tahu ya siapa yang menyusun. Waktu rapat-rapat bicara mengenai teknis ya, yang tadi Ibu sampaikan, ada dihadiri oleh pihak Kementerian Perdagangan waktu pertemuan antara PPI dengan 8 perusahaan itu? Saya pada saat pertama kali hadir di rapat kick-off meeting sudah menyampaikan bahwa untuk selanjutnya rapat teknis akan dipimpin oleh Pak Charles Sitorus selaku Direktur Pengembangan Bisnis yang membidangi bahan pokok yaitu gula dan impor. Nah untuk itu, untuk teknis yang day-to-day-nya itu Pak Charles Sitorus dan Pak Prasetyo Indroharto yang hadir. Dari Kementerian Perdagangan ada? Saya tidak yang tahu apakah ada pertemuan itu yang selama itu menghadiri ya? Dari Menteri atau berdasarkan laporan dari Charles Sitorus kepada Ibu, ada tidak orang Kementerian Perdagangan yang hadir? Saya ingat Ibu, ada nggak? Tidak ada yang mulia. Tidak ada ya. Oke. Kemudian tadi kan Ibu juga menyampaikan bahwa kondisi keuangan PPI tidak baik-baik saja. Kalau bicara kolektivitas 5 itu berarti ada kredit di situ kan. Kol 5 itu kan berarti macet gitu. Ya kan? Tambah lagi ada defisit 50 miliar tadi ya. Nah, artinya untuk melakukan kegiatan ini tentu butuh dana ini. Ya kan? Nah, dari mana sumber dananya? Sementara kondisi keuangan PPI seperti yang Ibu gambarkan tadi. Pada saat kami mengajukan izin impor 400.000 ton tersebut yang mulia, kami direksi, direktur keuangan saya dan direksi yang lainnya mencoba untuk mencari informasi bahwa pada saat itu
Kementerian BUMN sedang menggalakkan program sinergi BUMN. Jadi kami berharap apabila mendapatkan penugasan untuk impor 400.000 Ya, ton itu kan tidak GKP, terrealisasi. itu Yang 400 kami kan bisa tidak bekerja sama dengan Himbara. bersama dengan Bank-bank pemerintah. Seperti itu. ya itu kan tidak terrealisasi kan, yang 400 itu kan tidak disetujui. Iya, tidak Ya. disetujui. Nah, untuk yang 200 itu yang akhirnya dikerjasamakan dengan 8 perusahaan tadi, itu kan butuh anggaran itu, ya kan? Itu gula itu setelah diproduksi oleh, gak usah, Bapak nanti giliran Bapak, ya kan? Nanti giliran Bapak. Saya ingin bertanya ke Ibu ini, kan di zaman dia sebagai dirut, Ya. ya kan? Bapak kan setelahnya Ibu ini kan, Bu Dayu kan, ya. Artinya 8 perusahaan ini kan melakukan importasi nantinya, ya kan? Nah, Betul Yang Mulia. gula itu setelah diolah menjadi GKP kan dibeli oleh PPI kan? Betul Yang Ya, Mulia. itu anggarannya dari mana? Sementara PPI kondisi keuangannya seperti yang Ibu gambarkan tadi. Ya. Yang dilaporkan kepada saya oleh tim gula yang dipimpin oleh Pak Charles itu kesepakatan antara PPI dengan 8 pabrik tersebut adalah PPI akan membayar DP ya, membayar DP kepada pabrik yang dananya berasal dari distributor seperti itu. Distributor. Jadi skema bisnisnya adalah dari uang PPI Ya. dan uang PPI itu berasal dari DP distributor yang akan menjual gula kristal putih itu. Oke. Jadi waktu itu udah ada distributornya, udah ada penunjukan distributor dari oleh PPI. Sudah Yang Mulia. Waktu tanda tangan MOU antara PPI dengan 8 perusahaan, itu udah ada distributornya. Saya tidak tahu pasti kapan distributornya, namun pada saat kontrak harga sudah ada distributornya Yang Mulia. Berapa perusahaan itu distributornya? Kalau tidak salah 7 distributor. 7 perusahaan. Mana distributor? Itu distributor apa, Bu? Yang nantinya coba Yang jelaskan, akan distributor menjual GKP hasil produksi pabrik gula rafinasi. Lihat ini, kalau saya nangkap keterangan Ibu ini, gula diimpor, GKM diimpor oleh 8 perusahaan itu, kemudian Betul. dia olah menjadi GKP, ya kan? Kemudian dibeli oleh PPI, ya kan? Kemudian PPI menjualnya kepada distributor, begitu? Alurnya seperti itu. Betul Yang Iya. Mulia. Oke, kemudian distributor ini berapa banyak? Apa Ada satu di- 7. Ada 7 distributor. Iya, Siapa yang menunjuk itu? dari Kementerian Perdagangan juga. Kementerian Perdagangan. Siapa orangnya? Dari rapat teknisnya menurut laporan yang disampaikan oleh Pak Charles Sitorus, di mana Pak Charles Sitorus mendapat laporan dari Pak Prasetyo Indro Harto, itu pada saat rapat teknis dari 8 pabrik tersebut menuliskan nama-nama distributor tersebut. Udah ada distributornya. Ya, 7 perusahaan. iya, Luar biasa ini ya. 8 perusahaan ditentukan oleh Kementerian Perdagangan, kemudian 7 distributor juga ditentukan oleh Kementerian Perdagangan. Apa tugas PPI di sini? Numpang lewat saja. PPI ini punya cabang tidak? Seluruh Punya. Indonesia. punya Yang Mulia. Berapa banyak cabangnya? 33. Apa tugas cabangnya? Ya, menjual produk-produknya PPI. Termasuk ini kan, Betul Yang Mulia. menyalurkan Betul Yang Mulia. gula ini kan. Loh kok mana ada? Ada alatnya loh, ada tangannya PPI ini. Ngapain harus ada distributor? Itu luar biasa ini alur seperti ini. Numpang lewat loh. Kan numpang lewat aja, ibaratnya kan begitu kan. Uangnya juga tidak uang PPI, tapi ambil distributor, masuk ke PPI, bayar ke 8 perusahaan yang memproduksi gula tadi. Begitu. Karena memang setelah tanggal 12 Januari 2016, setelah penugasan, terbit juga surat tanggal
10 Februari 2016, di mana di situ diatur bahwa PPI dapat bekerja sama dengan distributor. Lah iya. Itu. Iya. Ya kenapa harus begitu? Sementara PPI juga punya kemampuan untuk itu kan. Dengan Bulog bagaimana? Kenapa nggak kerjasama dengan Bulog? Kenapa harus dengan distributor itu? Ya, sesuai dengan penugasannya seperti itu, Yang Mulia. Bahasanya di surat penugasan itu kan dapat, bukan harus loh. Tapi kenapa kemudian PPI menggunakan 8 distributor itu? Kalau dapat itu kan pilihan, boleh digunakan, boleh tidak digunakan, kan begitu. Anjurannya loh, tugasnya. Kan ini konsekuensinya dengan kos, ya kan? Pasti kosnya akan berbeda. Penyaluran oleh PPI sendiri atau minta bantuan kepada Bulog, ya kan? Karena itu adalah merupakan alat negara dalam hal badan usaha yang dimiliki oleh negara, ya kan? Digunakan distributor yang swasta gitu kan. Pasti ada beban biaya tambahan, ya kan? Kenapa sedemikian rupa ini? Luar biasa ini. Kenapa Bu? Ibu kan dirut. Betul, Apa yang Pak. disampaikan kepada Ibu? Apa yang dilaporkan? Atau apa rapat-rapatnya seperti apa? Kemudian bisa ini alurnya seperti ini. Ya, kami hanya Ini karena melaksanakan permintaan Kementerian Perdagangan. Penugasan Kementerian Perdagangan. Betul, Yang Penugasan Mulia. siapa? Orangnya siapa? Terdakwa ini. Pak Thomas Trikasih Lembong. Ya, Ya, terdakwa ini. betul, Yang Mulia. Luar biasa. Siapa yang tanda tangan dalam surat penugasan? Pak Thomas Trikasih Lembong. Terdakwa ini. Betul, Yang Mulia. Iya. Betul, Yang Mulia. Oke, Ibu. Artinya setelah DP dibayarkan terlebih dahulu oleh pihak distributor, baru kemudian PPI bayarkan kepada 8 perusahaan gula tadi. Betul, Yang Ya, Mulia. secara bisnis PPI dapat untung nggak? Memperoleh keuntungan tidak? Memperoleh 100 rupiah Rp100 per kilo. per kilo. Ya kan tadi kan anggaran PPI kan minus ya. Kan perlu secara bisnis perlu pendapatan yang diperoleh kan begitu untuk memperbaiki kondisi keuangan PPI kan begitu. Maka saya tanyakan. Jadi per kilo mendapatkan keuntungan Rp100. Betul, Yang Mulia. Diperoleh nggak itu keuntungan Rp100 itu? Iya. Jadi total kami memperoleh keuntungan sekitar, nanti Direktur Keuangan bisa meluruskan kalau saya salah, 32 miliar. Berapa? 32 miliar 32 miliar. bersih. Bersih ya. Keuntungan yang diperoleh oleh PPI. Betul, Yang Mulia. Oke. Terkait tadi, tugas itu kan berkenaan dengan operasi pasar ya. Betul, Yang Mulia. Stabilitas harga, menjaga stok gula, kan begitu. Betul, Yang Iya Mulia. kan? Itu tercapai tidak? Stabilitas harga tercapai tidak? Pada saat diterbitkannya surat penugasan 31 Mei 2016, di poin 1 dinyatakan bahwa Kementerian Perdagangan mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh PPI. Seperti itu, jadi harga gula bisa stabil. Untuk itu dalam rangka mengantisipasi Idul Fitri 2016 diberikan penugasan kembali yang kedua yang 100.000 Nah, ton. ukuran. Kan tadi bahasanya kan diapresiasi. Ya, Ukurannya apa? menurunkan harga beli gula atau enggak paling tidak adalah menahan agar supaya harga gula tidak semakin melambung. Angkanya Bu? Mampu menahan di angka Iya, berapa? 12.500 rata-ratanya, iya. Tapi pada saat Itu sebelumnya harga yang mampu diciptakan 12.500. akhirnya menjadi seperti itu karena Sebelumnya sebelumnya berapa harganya? sekitar 14.600, 13.600 seperti itu. Jadi mampu di angka 12.500 ya. Iya. Ya. Itu ada laporan ke Ibu terkait Dari angka 12.500 itu? itu dari
apa namanya, survei dari Kementerian Perdagangan yang mulia. Angka itu dari Kementerian Perdagangan. Kementerian Perdagangan. Iya, kan mereka Kementerian Perdagangan mempunyai unit survei di seluruh Indonesia untuk memantau harga-harga bahan pokok. Kemudian saya lihat di berita acara pemeriksaan Ibu ini ada email ya terkait perjanjian PPI. Ibu tahu tentang itu? Saya diperlihatkan seperti itu. Diperlihatkan. Iya. Itu bukan MOU yang Ibu maksudkan tadi ya? Beda itu ya? Atau sama? Yang diperlihatkan pada Ibu waktu itu? Sepertinya sama apa beda? Sama atau berbeda? Apakah email-email ini terkait dengan MOU atau perjanjian lain gitu, selain MOU? Ya MOU yang mulia. MOU, bukan perjanjian. Di sini saya baca ada perjanjian jual beli putus, rafinasi. Ya. Seingat Ibu apa? MOU yang mulia. MOU ya? Iya. Bukan ada perjanjian lain selain Perjanjian lain itu setelah setelah MOU, kemudian 8 perusahaan mendapatkan izin impor, baru dibuat perjanjian jual beli, sales purchase agreement. Oh iya, seperti jadi itu. email ini mengenai perjanjian jual beli. Bukan, itu yang MOU yang meliputi ruang lingkupnya apa, tujuan MOU apa, seperti itu. Kalau Hukum. perjanjian jual beli, itu siapa yang nyusunnya? Dari tim legalnya PPI dan 8 perusahaan. Ada 8 perusahaan. Iya. Bukan 8 perusahaan itu saja, kemudian diserahkan kepada Yang PPI. disampaikan kepada saya bersama-sama disusun. Bersama-sama ya. ya. Bukan dari Kementerian Perdagangan. Bukan. Bukan. Tadi Ibu menyampaikan setelah tanda tangan MOU antara PPI dengan 8 perusahaan, kemudian barulah terbit surat izin impor untuk 8 perusahaan. Siapa yang menerbitkan itu? Yang disampaikan kepada saya oleh Pak Charles waktu itu yang menerbitkan adalah Kementerian Perdagangan. Kementerian Perdagangan. Ya. Betul yang mulia. Apakah mereka kemudian melampirkan dalam permohonan untuk mendapatkan izin impor itu melampirkan MOU antara mereka dengan PPI? Betul yang mulia. Dari mana Ibu tahu itu? Disampaikan oleh Pak Charles bahwa MOU yang Pak Charles tanda tangani bersama dengan 8 pabrik tersebut menjadi lampiran untuk permohonan impor GKM oleh 8 pabrik tersebut. Itu ya. Jadi digunakan sebagai landasan lah ya. Betul yang Kemudian mulia. izin impornya terbit kan begitu. Kalau nggak ada MOU otomatis kan izin impornya kan nggak terbit kan begitu. Padahal PPI bisa impor GKP, nggak perlu MOU kan. Dengan perusahaan manapun kan begitu. Ya, kembali lagi kalimat saya tadi, luar biasa. Alurnya dibikin luar biasa, dibikin juga landasannya gitu kan. Ibu pernah mengikuti atau mengetahui terhadap Rakortas di tahun 2015-2016? Tidak yang mulia. Tidak ya? Tidak ya. Kemudian terkait yang bulan Mei 100.000 ton, itu bagaimana Bu ceritanya? Sekitar akhir Maret atau April, Pak Charles mendatangi saya dan menyampaikan bahwa ada yang mau ketemu untuk bisa kerjasama dengan PPI untuk penugasan gula. Siapa itu? Sebentar. Kemudian saya bertanya siapa Pak Charles? Pak Ali Sanjaya dari KTM. Kemudian Apa saya itu, menyampaikan KTM, apa itu, Bu? bahwa kan sudah ada 8 KTM perusahaan. itu apa? Panjangannya apa KTM? Kebun Tebu Mas.
kebun tebu mas. Ya, terus? Ya, kan sudah ada 8 perusahaan. Kemudian Pak Charles mengatakan kan kita pernah tidak tercapai penugasan karena dari PTPN tiba-tiba mundur. Jadi kita perlu backup Bu, perlu juga kita MOU dengan KTM sebagai backup. Kalau di antara yang 8 perusahaan tersebut ada yang tidak memenuhi target, jadi kita sudah punya backup seperti itu. Di Mei itu. 2016, 8 perusahaan itu sudah memenuhi target belum? Sudah. Saya teknisnya kurang ini yang mulia, tapi semuanya memenuhi target. Iya, di posisi Mei 2016, 8 perusahaan itu sudah memenuhi target belum? Sehingga kemudian muncul lagi nih, iya kan? Memenuhi target. Loh, kalau itu jawabannya kan tidak butuh adanya 100 ton ini, 100.000 ton ini. Atau itu mengganti yang 142.000 ton di tahun 2015 untuk menutupi itu, kebutuhan itu. Saya tidak tahu pertimbangannya yang mulia. Nah, mengapa terbit surat itu? ya. Itu juga perusahaannya juga permintaan Kementerian Perdagangan. Iya, betul. Siapa yang menyampaikan? Dari Pak Salomo Damanik. Pak Salomo Damanik. Siapa itu Salomo? Staf khususnya Pak Tom Lembong. Oh, staf khusus. Jadi ini staf khusus ya. Tadi Gunarto juga staf khusus. Gunario staf khusus. Iya. Salomo juga staf khusus. Ya, dari luar Kementerian Perdagangan. Oh, iya. Jadi akhirnya sama, teknisnya sama seperti tadi. Sama. Ada MOU Sama. dengan PPI. Iya. Kemudian distributornya ada ditunjuk lagi distributor baru selain yang 7. Iya, setelah MOU dengan KTM, saya ditugaskan sebagai komisaris di PT Sarinah dan belum ada tindak lanjut. Oh, yang itu tidak saya tahu ya? Tidak Tindak tahu lanjutnya. yang mulia, ya. Apakah kemudian yang realisasi 100.000 ton ini terpenuhi apa tidak, realisasi apa tidak, Ibu tahu tidak? Saya tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Tapi di akhir masa jabatan Ibu itu MOU antara PPI dengan KTM ditandatangani. Sudah Ditandatangani. Sudah ditandatangani. Jadi Gunario sama Salomo itu staf ahli ya? Staf khusus. Staf khusus dari Menteri. Betul yang mulia. Terdakwa ini. Betul yang mulia. Di kementerian itu kan ada nomenklaturnya. Ada dirjen, ada direktur kan, ada sekjen. Apa? Staf khusus pula yang punya peran. Tahu nggak Ibu kenapa itu? Tidak tahu yang mulia. Kok mereka pula yang punya peran? Tahu nggak Ibu? Tidak tahu. Tidak tahu. Yang mulia. Saya kembali ke Gunario tadi. Gunario tadi kedudukannya apakah sebagai staf khusus atau sebagai sekjen atau dirjen waktu itu? Waktu pertemuan pertama kali dengan Ibu? Sebagai staf khusus yang mulia. Berarti dia udah pensiun ya waktu itu ya? Baik, sedikit lagi tambahan dari majelis ya untuk saksi Dayu ya. Dari tadi kan keterangan saksi Dayu ya menyebut berapa kali Charles Sitorus dapat data, dapat informasi, bisa diperkenalkan orang-orang di Kemendak dari Charles Sitorus ya. Baik, kemudian jadi pertanyaan, setahu saksi Dayu ya, seberapa dekat atau seberapa kedekatan Charles Sitorus dengan terdakwa Thomas Rikasi Lembong? Ibu tahu atau mungkin Charles Sitorus pernah cerita juga? Sedekat apa saya tidak tahu pasti yang mulia, tapi yang faktanya adalah pada saat Pak Thomas Rikasi Lembong dilantik menjadi Menteri Perdagangan, Ya. itu beberapa sorenya kalau nggak salah Pak Charles menyampaikan bahwa saya kenal baik dengan Menteri Perdagangan yang baru, seperti itu kepada saya. Kemudian saya sampaikan, oh kalau begitu bisa tolong dibuatkan dibuatkan meeting, dibuatkan pertemuan agar supaya PPI bisa presentasi
langsung ke depan Menteri Perdagangan yang baru Pak Thomas Lembong seperti apa PPI, apa yang kami butuhkan dan dukungan apa yang diperlukan oleh PPI dari Kementerian Perdagangan seperti itu. Nah, beberapa hari kemudian terjadi, jadi kami mendapat waktu dari Pak Menteri Perdagangan, dari Pak Thomas Lembong, dan kami direksi presentasi di kantor beliau. Baik. Itu yang hanya itu yang saya ini. Baik, terima kasih dari majelis.